di negara kita melalui dalam pemberitaan lain sebagainya. Yang penting pada intinya saya sampaikanlah hati-hati kepada partai ini, PKS ini. PKS ini bahaya sekali itu. Iya Pak. Itu anti Pancasila itu PKS. Anti Pancasila. Jelas itu Pak. Kan dulu kita bahas sama Pak Tobing. Bahkan di ADART-nya dia tidak ada asas Pancasilanya loh Pak. Iya. Jelas itu Pak. Jelas. Sudah jelas itu Pak. Itu alirannya Iwanul Muslimin Pak. Iya Pak. Benar Pak, itu jelas Pancasila itu. Iwanul Muslimin itu dia berpandangannya harus khilafah Pak, harus mendirikan khilafah. Iya, dia benar Pak. Bikin Islam jaya di mana satu-satunya cara dia pikir dengan khilafah. Ya, yang mana ada lah zaman sekarang mau khilafah. Ya, mana mungkin Indonesia mau dipimpin Arab, mana mungkin Iran mau dipimpin Turki. Ya, Turki mana mau dipimpin oleh Indonesia misalnya kalau jadi khilafahnya, ya nggak mungkin saling perang, makanya mereka nggak heran saling perang, ya kan? Nggak mungkin. Iya, makanya saya bilang kalau itu mereka kalau mereka minoritas kita yang ngikutin mereka, tapi kalau misalkan kita mayoritas mereka nuntut. Iya benar. Karena memang ya ada di otaknya ada di titiknya mereka ngacengan Pak. Kudu pokoknya. Orang kalau udah ngaceng kudu pokoknya. Iya. Gitu. Jadi ini ajaran Islam ini sebenarnya nih ajaran teokratis yang fasis Pak. Fasis gitu Pak. Iya. Fasis. Lalu gimana tuh? Kalau dia besar dia akan fasis Pak. Dia pakai kekerasan, dia pakai kekuasaan untuk mencengkram lo. Kudu. Ya itu PSK. Kuat sekali literasi itu, benar. Fasis, benar. Saya baca itu. Iya. Fasis, Pak. Bukan ide kita ya, ide literasi kita supaya Islam tahu itu fasis itu. Benar itu. Lebih sadis dari komunis, Pak. Sudah apaan dia? Pak Teddy mau nambahin boleh Pak Teddy? Enggak ya. Teman-teman tadi saya supaya ada sedikit pandangan akademis masalah negara sekuler yang dilakukan negara Amerika adalah bagaimana negara bukan memisahkan antara negara dengan pemerintah, bukan memisahkan dalam konteks tidak ada undang-undang negara yang melarang orang beribadah. Tidak ada undang-undang negara melarang orang membangun rumah ibadah. Nah, tidak ada larangan-larangan itu tidak ada. Sehingga mereka ini, negara ini, orang-orang intelektual ini berpikir bagaimana memajukan satu negara, artinya negara itu ya, tidak melarang kebebasan orang beragama itu. Barangkali itu dikutip dalam Undang-Undang Pasal 28 tadi, 29 tadi misalnya hak orang beribadah. Tetapi tidak itu barangkali undang-undang itu dikutip dari seperti itu barangkali ya. Tapi saya mau mengatakan ulang bahwa negara sekuler seperti itu. Ya, begitu juga negara Eropa lainnya. Persoalan nanti kalau terjadi konflik senang tidak senang dia akan masuk ke ranah hukum negara. Ya. Kalau sebenarnya negara Indonesia lakukan hal seperti itu, pasti negara kita akan maju. Akhirnya dalam satu sistem negara kita yang organik negara itu jangan berurusan dengan agama. Biarkanlah agama itu berjalan sendiri. Nah, nanti persoalannya cuma satu, kalau ada pelanggar-pelanggar hukum, ya baru. Tapi pelanggar-pelanggar hukum itu nanti diatur dalam undang-undang hukum negara itu. Nah, baru ada pada kita negara itu akan maju. Karena semua negara-negara yang maju itu, ya, karena dia mau melepaskan itu dengan istilah negara sekuler. Dan negara-negara sekuler itu yang melakukan ini akhirnya maju, gitu. Nah, ini alasan saya mau mengatakan kenapa negara kita tidak maju, karena dia ada kekuatan agamanya di dalamnya itu, sehingga kita negara mundur. Nah, dari agamanya itu terakumulasi lah kita bilang nepotisme, korupsi, kolusi, diakibatkan karena ini.
Yang nepotisme sekarang luar biasa di negara kita, itu yang saya bilang sering itu. Masalah menggunakan identitas itu untuk mencapai kekuasaan, walaupun orang itu tidak berkualitas. Ini yang saya mau melihat negara kita. Mereka menggunakan politik identitas itu sebagai alat untuk mencapai kekuasaan mereka, walaupun orang itu tidak berkualitas. Yang penting dia berani menggunakan simbol-simbol agamanya itu untuk mencapai kekuasaan. Ini yang terjadi kemunduran di negara kita. Salah satu itu alasan saya mau mengatakan kemunduran kita di negara seperti itu. Ya, mari kita sampaikan itu kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, bagaimana negara kita akan maju. Teman-teman, mungkin itulah salah satu asumsi saya bagaimana menganalisa negara kita tidak maju. Walaupun kita tahu negara kita terdiri berapa ribu pulau, beberapa suku, ya, beberapa bahasa, ya, kita dikatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Walaupun kita percaya bahwa ikrar itu sudah salah, dibikin satu bahasa, ternyata di mana-mana dipergunakan adalah bahasa Arab. Lebih condong diberikan kepada anak-anak di kita, bukan bahasa Indonesia. Bagaimana negara ingin mengatakan bahwa kita satu bahasa, satu bangsa. Sedangkan orang di satu bangsa, dibilang satu bangsa, di negara kita masih ada etnis tertentu mempertahankan bangsanya dia gitu. Ya, itu sulitnya. Satu bahasa, satu bangsa, ya bagaimana kita mau terapkan itu yang kita ajarkan dari SD. Ya, kita bersyukurlah masih ada di negara kita, masih jangan ada ketakutan. Kekuatan TNI itu dan Polri itu masih kuat, saya rasa, di dalam nasionalismenya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan kekhawatiran saya mau sampaikan, saya takut ini TNI ini kalau dia terkena radikal daripada ekstrem kanannya Islam itu yang saya khawatir di negara kita. Harap para cemas tidak, ya. Oleh sebab itu saya cuma sampaikan kepada pemangku jabatan negara kesatuan Republik, hilangkan penggunaan identitas agama itu dalam persoalan-persoalan umum. Yang saya bilang kemarin, masalah sekarang kan kita lihat, kalau saya sampaikan, kalau di ASN itu aparat sipil negara dan persatuan PGRI itu kita sudah kelihatan mereka sudah mulai menggunakan identitas agama di dalam upacara-upacara tertentu gitu. Ya, kita lihat kerudung lebih masif itu menggambarkan. Nah, saya takut ini jika kalau dimasuk TNI Polri, berarti ada gejala tanda-tanda ya mereka sudah mulai terpapar. Karena sudah menggunakan identitas itu di depan publik. Ya, ini yang kita harus sampaikan kepada negara supaya kita negara tetap aman, ya, tetap tentram lah, itu harapan kita, ya. Itulah teman-teman, ya, mari kita sahabat-sahabatku, mari kita lihat terus perkembangan apa yang terjadi di negara kita melalui dalam pemberitaan lain sebagainya. Yang penting pada intinya saya sampaikanlah hati-hati kepada partai ini, PKS ini. PKS ini bahaya sekali itu. Iya, Pak. Itu anti Pancasila itu PKS. Anti Pancasila jelas itu, Pak. Kan dulu kita bahas sama Pak Tobing. Bahkan di ADART-nya dia tidak ada asas Pancasilanya loh, Pak. Iya. Jelas itu, jelas. Sudah jelas itu, Pak. Itu alirannya Iwanul Muslimin, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Itu jelas anti Pancasila itu. Iwanul Muslimin itu dia berpandangannya harus khilafah, Pak. Harus mendirikan khilafah. Iya, benar, Pak. Bikin Islam jaya, di mana satu-satunya cara dia pikir dengan khilafah. Ya, yang mana ada lah zaman sekarang mau khilafah. Ya, mana mungkin Indonesia mau dipimpin Arab, mana mungkin Iran mau dipimpin Turki, ya. Turki mana mau dipimpin oleh Indonesia, misalnya kalau jadi khilafahnya, ya nggak mungkin, saling perang, makanya mereka nggak heran saling perang, ya kan? Nggak mungkin. Iya, makanya saya bilang kalau ngikutin negara, ya, pemerintahnya, presidennya tunduk, ya, takut, nggak berani, ya, nggak berani
ngikutin aja maunya MUI, ya ngikutin aja modelnya Maruf Amin JK, ya nggak berani ditangkap, nggak berani ditindak, ya pasti akan jadi biadab, barbar, mundur, terbelakang, miskin, ya selalu bermusuhan, ya. Karena ajaran Islam ini memang udah jelas, ya kalau ngikutin benar-benar syariah, ya bukan yang Islam sekuler atau Islam yang abangan, ya istilahnya, ya, atau yang lebih nggak ngikutin Quran lah, tapi yang benar-benar ngikutin Quran, ya model-model yang kayak PKS begitu, yang dia mau khilafah begitu, ya. Nah itu pasti nggak mungkin dia akan membiarkan demokrasi. Justru dia pakai demokrasi pertama kalau lagi dia kecil, seperti kayak model di Eropa, Amerika nih, ya, di Indonesia PKS, ya. Kalau lagi kecil suara dia nggak bisa merebut posisi sebagai pemimpin, ya, memenangkan kontes demokrasi pemilu, ya dia pakai demokrasi itu, ya, untuk bagaimana menyusun kekuatan sama di sono, ya. Wah, kamu ini rasis nih terhadap kami pendatang, ya, imigran, melihat kulit kami, melihat agama kami, ya. Nah, tetapi kalau di negara-negara mereka yang mereka udah mayoritas, ya mereka nggak akan teriak begitu, ya, nggak apa-apa. Mereka ngelawan, kita bantai, kita bom, kita sikat, begitu. Mereka mesti ngikutin syariah kita. Nggak ada, ya, sama semua di negara-negara itu seperti kayak di Iran, dihancurin semua itu, ya, diskriminatif, begitu. Mereka kalau mereka mayoritas kita yang ngikutin mereka, tapi kalau misalkan kita mayoritas mereka nuntut. Iya, benar. Karena memang ya ada di otaknya, ada di titiknya mereka, ngacengan, Pak. Kudu pokoknya. Orang kalau udah ngaceng kudu pokoknya. Iya. Gitu. Jadi ini ajaran Islam ini sebenarnya nih ajaran teokratis yang fasis, Pak. Fasis gitu, Pak. Iya, fasis. Selalu gimana tuh kalau dia besar dia akan fasis, Pak. Dia pakai kekerasan, dia pakai kekuasaan untuk mencengkram lo. Kudu. Ya itu PSK. Kuat sekali literasi itu, benar. Fasis, benar. Ya. Saya baca-baca itu. Iya. Fasis, Pak. Bukan ide kita, ya, ide literasi kita supaya Islam tahu itu fasis itu. Benar itu. Lebih sadis dari komunis, Pak. Iya. Itu kayak zaman Jepang, Pak. Kayak Jepang itu dulu tuh ya udah mau perkosa. Tapi kan Jepang untungnya ini ya, sebagai negara dia berubah ya akhirnya ya. Iya. Dia mau berubah begitu. Tapi memang nih ya Pak, supaya orang negara atau pemimpin yang fasis begitu, itu kayak model kayak Jepang, mesti kayak di Hiroshima dibom, Nagasaki, terkaget-kaget ya. Baru dia mungkin berubah Pak. Wah, saya kalau kayak gini hancur deh saya nih. Nggak bisa begitu ya. Nah, sama nih kayak model Hamas, model Houthi, model Hizbullah itu kayaknya mesti dibom kayak Hiroshima sekali-sekali itu 100.000, 200.000 mati, baru dia mungkin tersentak gitu Pak. Sadar. Kalau enggak dia cuek aja. Biasa kalau pemimpin fasis begitu keras itu mesti benar-benar dikerasin sekalian, jangan lagi dikasih ham-ham lagi Pak. Hajar. Makanya Eropa, Amerika itu terlalu lembek kepada para imigran, mestinya dihajar, dibuang tuh, kalau perlu dibuang aja ke laut itu, benar-benar dikasih lihat itu, biar kaget-kaget itu, gitu. Kalau enggak dia seenaknya saja, begitu. Karena ini orang-orang ini fasis ini kadang-kadang otaknya memang dibilang idiot, tapi bisa berpikir, bisa melakukan strategi hal-hal yang seperti itu, walaupun ya strateginya strategi murahan, picisan, ya, yang rendahan banget, begitu, ya. Kayak gitu begitu. Jadi nggak mungkin itu negara-negara itu ada kebebasan beragama Pak. Kalau dengan syariah Islam itu pokoknya mereka selalu akan mengidolakan negaranya itu akan gimana tuh bisa jadi khilafah begitu. Karena kenapa? Kalau dia jadi khilafah ya dia pakai syariah agama karena kemampuan pemimpinnya itu kayak model si Maruf Amin, JK itu nggak bisa apa-apa ya dia cuma bisa lewat syariah agama. Ya, MUI ini orang-orangnya bisa syariah agama. Kalau suruh jadi profesional mana ngerti dia, nggak bisa mimpin apa-apa Pak, hancur semua. Mesti orang-orang profesional yang mimpin ya. Nah, mereka nggak bisa begitu. Makanya ya hancurlah kalau ikut syariah ini. Ya makin lama agamanya negaranya juga bisa dikucilkan ya seperti model-model Indonesia ya yang tadi dibilang
lama-lama oh ini pendatang dari negara-negara Islam, negara-negara termasuk Indonesia, susah untuk dapat visa begitu. Ya karena makin dikucilkan karena ajarannya itu ya diskriminatif begitu, pembohongan, takia begitu ya, nggak ada sopan santunnya, semuanya itu demo di negara orang, kasar, vandalisme, coret-coret, ngerusakin properti, onar, rusuh begitu ya, bahkan kriminal, berani memperkosa, membunuh lagi kemarin kan 3 anak itu, gila kan? Jadi ya ajaran ini di mana ada ramatannya orang NU, mana Anda mesti terbuka, berani membongkar gitu loh. Di mana kebenaran kalau ditutup-tutupin, ya nggak ada kebenarannya, ya. Orang dia boleh memperlakukan kafir itu untuk perlakukan bahkan dibunuh, ya, perlakukan yang negatif, ya karena kafir dianggap. Nah itulah ajarannya memang udah tertulis, susah, pasti akan menjurus jadi kasar, jadi keras begitu ya. Budaya-budaya yang tadinya Indonesia tadinya tahun 70-an mungkin sopan, ya pakaiannya masih pakaian lokal, budaya-budaya lokal, kultur-kultur lokal, ya mulai disingkirin. Kalau lo ini ya dia akan pakai kekerasan, ya kayak dulu tuh kan berani itu ya didatengin tuh, ya itulah provokasi Habib-Habib itu untuk menghancurkan, ya ntar ngomong wayang lah segala macam nggak ada, itu kafir, itu sesat, ya makin begitu ya dibodohin Pak, ya, jadi gimana mau maju negaranya, ya belum lagi selalu diajarin untuk benci Barat, benci Yahudi, benci Cina, benci Amerika, ya jadi makin terbelakang lah negaranya, ya. Orang di mana-mana negara ini negara maju, negara kaya yang tadi 1 jam aja 175.000 sampai 200.000, Indonesia aja 1 hari aja untuk dapat 100.000 aja susah, ya. 170 jutaan orang tuh di bawah itu semua nilainya, malah ngikutin negara-negara yang model Hamas, Palestina, Houthi, disanjung-sanjung, Iran, Khamenei yang disanjung-sanjung, yang miskin, Afghanistan, ya makin terbelakang, makin mundur, ya makin barbar, nggak beda sama sahabat-sahabatnya, ya di mana kamu berteman, ya disitulah yang membentuk pola pikir kamu juga, teman-temanmu itu ya minimal lingkungan itu mempengaruhi kita, begitu. Ya hancur. Ya kalau presidennya nggak seperti Soeharto, ya hancur lah. Makanya sipil itu udah gagal lah, udah nggak usah lagi dipilih yang sipil. Udah kita harapkan Prabowo ini berani, ya berani menindak itu, tangkapin itu MUI, jeblosin tuh 30 tahun, 20 tahun, buang ke laut semuanya itu, ya. Siapa tuh yang tua tuh, Sarungan ini mestinya berani tuh dipidanakan, ya. Apalagi dia sama Jokowi ini main seenaknya saja memilih pejabat pejabat sementara gubernur kan, 4 yang dari Muslim kan, padahal udah dikomplain ini daerah Kristen, ya, dia pakai jabatan ini, itu mestinya keluar itu mesti berani orang-orang pop masukin penjara, mumpung ini sekarang Jokowi lagi dimusuhin begitu, ya karena dia memakai sewenang-wenang, pura-pura diem aja, dibiarin aja si Ma'ruf Amin bergerilya dengan MUI-nya dan ormas-ormasnya, hajar begitu. Ya mendingan lewat kayak begitu, kalau nggak ini sekalian dibesarin, ya mendingan kita merdeka sendirilah masing-masing kayak tahun 55, buat apa gabung dengan Indonesia, nggak ada lagi sekarang slogan NKRI kalau model kayak gitu, buat apa NKRI, kita dibohongin sama NKRI, ya kan, ya seperti itu, ya itu menurut saya. Oke nih, Pak Teddy tutup dalam doa Pak Teddy.